Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Ibu Suci sebagai dosen pengampu pada mata kuliah perawatan dewasa. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Ibni Nurfatih, Elisa Putri, saya sendiri Erif Konova Pratama, Fani Imariati, dan Hasna Arinda. Untuk presentator pertama dipersilahkan. Baik, untuk pengertian integumen, sistem integumen adalah organ tubuh terbesar dan terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Kulit dibagi lagi menjadi dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Subkutan adalah jaringan tepat di bawah dermis. Ini sistem organ yang luar biasa melindungi struktural internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi lemak, toko, dan menghasilkan vitamin dan hormon. Kulit adalah organ sensorik, dalam hal ini memiliki reseptor untuk mendeteksi panas dan dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri. Komponen kulit termasuk rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, pembuluh getah bening, saraf, dan otot. Selain kulit, ada pula rambut dan kuku yang termasuk ke dalam sistem integumen. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit, terutama rambut muncul dari epidermis kulit luar. Walaupun berasal dari folikel rambut yang berbeda jauh dari di bawah dermis, serta pada kuku tumbuh dari sel mirip gelembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Untuk selanjutnya, struktur dan fungsi kulit. Struktur yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit. Dermis lapisan kulit lapisan kulit kedua mengandung bundel kolagen dan mendukung jaringan saraf dan pembuluh darah. Jaringan subkutan terletak di bawah dermis dan terutama terdiri dari lemak dan jaringan ikat longgar. Epidermis superficial avaskular tipis lapisan kulit, terdiri dari bagian mati luar yang berfungsi sebagai penghalang, pelindung, dan bagian hidup yang lebih dalam melipatkan ke dalam dermis. Pada epidermis dibedakan atas 5 lapisan kulit, yaitu yang pertama lapisan tanduk atau stratum corneum, merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epidermis lebih ke dalam. Yang kedua ada lapisan bening atau stratum lucidum. Disebut juga lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Yang ketiga ada lapisan berbutir, tersusun oleh sel-sel keratinosit terbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasma berbutir kasar dan berinti mengkerut. Yang keempat adalah lapisan bertajuk atau stratum spinosum. Disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaran jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Yang kelima adalah lapisan benih atau stratum germinativum atau stratum basale. Merupakan lapisan terbawah epidermis, terbentuk oleh satu baris sel torak dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Ada juga dalam jaringan ini terdapat tipe-tipe sel epidermis, di antaranya
Yang pertama ada keratinotes, subkutasi terbanyak dari sel-sel epidermis karena keratinotes selalu mengelupas pada permukaan epidermis, maka harus selalu digunakan. Yang kedua ada melanosit, didapat dari ujung saraf memproduksi pigmen melanin yang memberikan warna coklat pada kulit. Yang ketiga adalah Merkel cell, banyak terdapat pada daerah kulit yang sedikit rambut, fingertips, oral mukosa, daerah dasar folikel rambut. Yang keempat ada Langerhans cell, disebut juga dendritic cell karena sering bekerja di daerah lapisan stratum spinosum. Yang kedua ada dermis. Dermis adalah jaringan ikat di bawah epidermis. Dermis sangat vaskular dengan ketebalan yang bervariasi dari 1 hingga 4 mm. Dermis dibagi menjadi 2 lapisan. Ada atas lapisan papiler tipis dan lapisan retikuler lebih dalam dan lebih tebal. Di dalam lapisan kulit jakar terdapat 2 macam kelenjar, yaitu yang pertama ada kelenjar keringat atau sudorifera. Kelenjar keringat terdiri dari fundus, bagian yang melingkar, dan duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit berbentuk pori-pori keringat. Ada 2 jenis kelenjar keringat. Yang pertama ada kelenjar keringat ekrim, dan yang kedua ada kelenjar keringat apokrin. Yang kedua ada kelenjar palit. Kelenjar palit terletak pada bagian atas kulit jakar berdekatan dengan kandung rambut, terdiri dari gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandung rambut atau folikel. Yang ketiga ada hipodermis atau subkutis. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe. Saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jakar. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Next. Baik, selanjutnya yaitu fungsi kulit. Kulit mempunyai berbagai fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pelindung atau proteksi. Epidermis, terutama lapisan tanduk, berguna untuk menutupi jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh luar seperti luka dan juga serangan kuman. Yang kedua, ada penerima rangsangan. Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsangan sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu, panas, dingin, tekanan, rabaan, dan juga getaran. Yang ketiga yaitu pengatur panas atau termoregulasi. Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi atau dan juga konstruksi pembuluh kapiler, serta melalui yang keduanya dipengaruhi saraf otonom. Tubuh yang sehat memiliki suhu tetap kira-kira 98,6 derajat Fahrenheit atau sekitar 36,5 derajat Celcius. Yang keempat yaitu sebagai pengeluaran atau ekskresi. Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu, yaitu keringat, dari kelenjar-kelenjar keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan juga zat kimia lainnya. Yang kelima yaitu sebagai penyimpanan. Kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak. Yang keenam yaitu penyerapan terbatas. Kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak, dapat diserap ke dalam kulit. Yang ketujuh yaitu sebagai penunjang penampilan. Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang tampak halus, putih, bersih, dan dapat menunjang penampilan. Next.
Selanjutnya yaitu derivat kulit. Yang pertama ada rambut. Rambut merupakan struktur berkeratin panjang yang berasal dari kombinasi epitel epidermis. Rambut ditemukan di seluruh tubuh kecuali pada telapak tangan, telapak kaki, bibir, glans penis, klitoris, dan juga labia minora. Pertumbuhan rambut pada daerah-daerah tubuh seperti kulit kepala, muka, pubis, sangat dipengaruhi tidak saja oleh hormon kelamin, terutama androgen, tetapi juga oleh hormon adrenal dan juga hormon tiroid. Terdapat dua jenis rambut. Yang pertama, rambut terminal. Rambut terminal di sini dapat panjang dan juga pendek. Yang kedua, rambut velus. Pendek, halus, dan juga lembut. Rambut mempunyai 4 fungsi. Yang pertama yaitu melindungi kulit dari pengaruh buruk seperti alis mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir di mata, bulu hidung atau sebagai fibrisae untuk penyaringan udara. Yang kedua yaitu pengatur suhu. Yang ketiga yaitu sebagai pendorong penguapan keringat. Yang keempat sebagai indera peraba yang sensitif. Terdapat dua fase rambut. Yang pertama fase pertumbuhan anagen dan yang kedua yaitu fase istirahat telogen. Fase pertumbuhan anagen di sini kecepatan pertumbuhan rambut bervariasi. Seperti jenggot tercepat di kulit kepala berlangsung sampai dengan usia 6 tahun, 90% dari 100.000 folikel rambut kulit kepala normal mengalami fase pertumbuhan pada satu saat. Yang kedua, fase istirahat atau telogen berlangsung selama 4 bulan. Rambut mengalami kerontokan 50-100 lembar rambut rontok dalam tiap harinya. Gerak merinding jika terjadi trauma stres dan juga disebut dengan piloereksi. Selanjutnya yaitu kuku. Kuku tersusun atas protein yang mengarah disebut dengan keratin. Fungsinya sebagai pelindung ujung jari tangan dan juga jari kaki. Lempeng kuku atau LK berbentuk 4 persegi, yaitu panjang, keras, cembung ke arah lateral, dan juga dorsal transparan terletak di dorsal plating distal. LK terdiri dari 3 lapisan horizontal yang masing-masing adalah yang pertama adalah lapisan dorsal tipis yang dibentuk oleh matriks bagian proksimal 1/3. Yang kedua yaitu lapisan intermediate yang dibentuk oleh matriks bagian distal 2/3 bagian. Yang ketiga yaitu lapisan ventral yang dibentuk oleh lapisan tanduk dasar kuku hiponychium yang mengandung keratin lunak. Bagian-bagian kuku di sini ada 9 bagian. Yang pertama matriks kuku, yang kedua dinding kuku atau bisa disebut dengan nail wall, yang ketiga yaitu dasar kuku, nail bed, yang keempat yaitu alur kuku, nama lainnya nail groove, yang kelima yaitu akar kuku atau nail rod, yang keenam yaitu lempeng kuku, nail plate, yang ketujuh yaitu lunula, kedelapan eponychium, yang kesembilan yaitu hiponychium. Fungsi sistem integumen. Fungsi utama kulit adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya tubuh dari lingkungan eksternal. Kulit bertindak sebagai penghalang terhadap invasi oleh bakteri dan infus dan mencegah kehilangan air yang berlebihan. Lemak di lapisan seputan mengisolasi tubuh dan memberikan perlindungan dari trauma. Layar melanin dan menyerap radiasi ultraviolet. Ujung saraf dan reseptor terletak di dalam kulit memberikan informasi sensorik tentang rangsangan lingkungan ke otak yang berhubungan dengan rasa sakit, panas dan dingin, sentuhan, tekanan, dan getaran. Pertimbangan terkait usia efek penuaan pada sistem integumen. Perubahan kulit yang berhubungan dengan penuaan meliputi penurunan turgor, penipisan, kekeringan, kerutan, lesi pembuluh darah, peningkatan kerapuhan kulit, dan neoplasma jinak. Seiring bertambahnya usia, persimpangan antara dermis dan epidermis menjadi rata, dan epidermis mengandung lebih sedikit melanosit.
Hilangnya melanin menghasilkan abu-abu atau uban. Lempeng kuku menipis dan kuku menjadi rapuh, lebih tebal, dan lebih rentan terhadap pecah dan menguning. Efek penuaan yang terlihat pada kulit dan rambut mungkin memiliki efek psikologis yang mendalam pada banyak orang. Meskipun baik-baik saja, kerutan pada kulit, rambut menipis, dan kuku rapuh adalah normal perubahan seiring bertambahnya usia. Mereka dapat mengakibatkan citra diri yang berubah. Selanjutnya ada mengidentifikasi hasil pemeriksaan fisik sistem integumen yang normal dan tidak normal. Yang pertama ada inspeksi. Kulit harus diperiksa untuk warna umum dan pigmentasi, vaskularitas, memar, dan adanya lesi atau perubahan warna. Faktor penting dalam penilaian kulit warna adalah perubahan. Area yang paling dapat diandalkan untuk menilai eritema, sianosis, pucat, dan penyakit kuning adalah area dengan pigmentasi paling sedikit, seperti sklera, konjungtiva, dasar kuku, bibir, dan mukosa bukal. Yang kedua ada palpasi. Meraba kulit memberikan informasi tentang suhu, turgor, dan mobilitas, kelembapan, dan tekstur. Perawat harus menggunakan punggung tangannya sendiri untuk mengukur kulit suhu, karena kulit di punggung tangan pemeriksa lebih tipis daripada di telapak tangan dan karenanya lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Kulit pasien harus hangat, bukan panas. Suhu kulit meningkat dengan peningkatan aliran darah di dermis. Peningkatan suhu lokal terjadi dengan luka bakar dan peradangan lokal. Peningkatan umum akan dihasilkan dari demam. Untuk prinsip umum saat melakukan penilaian kulit, yaitu ada 7. Yang pertama, ruang pemeriksaan yang nyaman. Saat melakukan penilaian kulit, penting untuk melakukannya di ruangan yang nyaman dengan suhu yang sedang, sehingga pasien tidak merasa kedinginan atau kepanasan. Lalu untuk pencahayaannya juga harus baik, idealnya dengan paparan cahaya alami, agar dokter dapat melihat kondisi kulit dengan jelas. Yang kedua, kenakan pakaian yang mudah diakses. Pasien sebaiknya memakai pakaian yang memudahkan, misalnya gaun medis yang memungkinkan dokter untuk mengakses semua bagian kulit dengan mudah. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan sistematis. Pemeriksaannya dilakukan secara sistematis, yaitu dari kepala hingga kaki. Artinya tidak ada bagian yang terlewat dan seluruh tubuh pasien diperiksa secara berurutan. Yang keempat, perbandingan bagian simetris. Lalu yang kelima, pemeriksaan umum dan lesi spesifik. Keenam, pengukuran dengan sistem metrik. Dan ketujuh, terminologi yang tepat. Selanjutnya ada studi diagnostik dari sistem integumen. Studi diagnostis memberikan informasi penting kepada perawat untuk memantau kondisi pasien dan perencanaan yang tepat intervensi. Studi-studi ini dianggap sebagai data objektif. Biopsi adalah salah satu tes diagnostik yang paling umum digunakan dalam evaluasi lesi kulit. Biopsi diindikasikan di semua kondisi di mana keganasan dicurigai atau diagnosis dipertanyakan. Teknik termasuk pukulan, sayatan, biopsi eksisi, dan cukur. Metode yang digunakan terkait dengan faktor-faktor seperti tempat biopsi, hasil kosmetik yang diinginkan, dan jenis jaringan yang akan diperoleh. Prosedur diagnostik lain yang digunakan termasuk noda dan kultur untuk infeksi jamur, bakteri, dan virus. Selanjutnya ada invasi dan investasi kulit. Invasi bakteri, kulit menyediakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan bakteri karena pasokan nutrisi dan airnya yang melimpah dan suhu hangat. Ini adalah rumah bagi banyak mikroorganisme, termasuk bakteri. Infeksi bakteri terjadi ketika keseimbangan antara inang dan mikroorganisme diubah. Penularan bisa primer setelah kerusakan pada kulit atau bisa sekunder, muncul pada kulit yang sudah rusak atau sebagai tanda penyakit sistemik. Kebersihan kulit yang baik dan praktek pengendalian infeksi diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi. Infeksi virus mirip dengan infeksi virus di tempat lain di tubuh. Infeksi virus kulit sulit diobati. Ketika virus menginfeksi sel lesi, kulit dapat berkembang. Lesi juga dapat diakibatkan oleh respon inflamasi terhadap infeksi virus. Infeksi jamur. Infeksi jamur, banyak jamur yang teridentifikasi, hampir tidak mungkin untuk menghindari paparan beberapa varietas patologis.
Namun beberapa jamur, termasuk kaditas dan tinea unium, dapat menyebabkan infeksi pada kulit, rambut, dan kuku. Investasi dan gigitan serangga. Kemungkinan paparan investasi menampung serangga atau cacing dan gigitan serangga banyak. Di banyak contoh, alergi terhadap racun memainkan peran utama dalam reaksi. Dalam kasus lain, manifestasi klinis adalah reaksi ke telur, kotoran, atau bagian tubuh organisme yang menyerang. Selanjutnya ada perawatan kolaboratif dermatologis pemeriksaan penunjang. Riwayat yang cermat sangat penting dalam diagnosis masalah kulit. Penyediaan layanan kesehatan harus terampil dalam mendeteksi bukti yang dapat mengungkapkan penyebab sejumlah besar penyakit dan kondisi kulit. Perawatan kolaboratif, banyak metode pengobatan berbeda digunakan dalam dermatologi. Perawatan harus sering melakukan penilaian kulit pada semua pasien yang menerima fototerapi karena menerima erythema merupakan efek samping dari pengobatan. Kortisenoid topikal dapat mengurangi erythema yang menyakitkan. Yang pertama ada radiasi, terapi laser, terapi obat, terapi diagnosis dan bedah, elektrobisasi dan elektrobologasi, korektesa, biopsi punch, dan bedah beku. Baik, untuk kesimpulan presentasi pada kali ini tentang sistem integumen merupakan lapisan pelindung tubuh yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar terkait. Kulit sebagai organ terbesar memiliki peran vital dalam melindungi kulit yang terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis, serta aksesori kulit seperti rambut dan kuku. Mendukung fungsi-fungsi tersebut, sistem integumen juga berperan penting dalam menjaga homeostatis tubuh dan merupakan garis pertahanan utama tubuh terhadap patogen. Perubahan pada sistem integumen, terutama akibat penuaan, dapat mempengaruhi penampilan dan fungsi kulit. Selain itu, sistem integumen juga terlibat dalam regulasi suhu tubuh, ekspresi, sensasi, dan produksi vitamin D. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata penyampaian materi. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.